Jadi pembaruan hukum pidana intinya sekali lagi itu adalah peninjauan, jadi meninjau kesesuaian pasal-pasal di dalam satu perundang-undangan dengan nilai sosiopolitik, ya, kemudian sosiofilosofi, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Itu kira-kira inti dari kenapa pembaruan hukum pidana dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus kita rombak, harus kita ganti dengan yang sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofi, kultural, sosial, dan kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Teman-teman semua, kita akan kembali kepada sejarah supaya kita nanti runtut, ya, bahwa upaya pembaruan hukum pidana Indonesia ini maknanya yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Jadi WVS itu sebenarnya adalah WVS-nya negeri Belanda tahun 1886. Yang itu kita pakai sampai hari ini. Nah, kita tanggal 6 Desember kemarin sudah mengesahkan, ya, kemudian diberi nomor 1 tahun 2023, ya, itu pengesahannya tanggal 6 Desember, itu mengganti Wetboek van Strafrecht-nya negeri Belanda ini, atau yang dikenal dengan WVS, atau kemudian diterjemahkan oleh para pakar pidana itu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya ya terjemahan dari WVS ini yang dibuat di tahun 1886 dan sampai sekarang masih digunakan, ya. Sehingga kalau kita mendefinisikan pembaharuan hukum pidana seperti yang saya katakan tadi, ya, itu sosiokulturalnya sudah nggak pas lagi, ya, karena tahun 1886, ya, kemudian dipakai di Republik, ya, pada waktu itu masih Hindia Belanda, ya, tahun 1915 ini. Nah, ini merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht negeri Belanda. Nah, dari hal tersebut di atas, maka kemudian para pemikir hukum itu berpikir bagaimana ini untuk membuat hukum yang sesuai dengan kondisi Republik ini, sesuai dengan kondisi sosial ini, sesuai dengan kondisi masyarakat ini. Maka kemudian beberapa pakar merumuskan bahwa pembaruan hukum pidana itu adalah upaya. Ya, upaya apa? Upaya reorientasi dan reformasi, ya, hukum pidana yang sesuai dengan tadi sosiopolitik, sosiofilosofi, sosiokultural, gitu ya. Itu. Sehingga substansi dari hukum pidana itu nanti, ya, terakhir endingnya itu adalah sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para founding father kita. Yang dicita-citakan yang kayak apa? Ya, yang sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofi itu apalagi kalau tidak Pancasila, ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita masih melihat sejarah lagi, ya, pembaharuan hukum pidana itu harus sifatnya total, ya. Tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi semuanya harus dirombak. Karena itu tahun 60, ya, para pakar hukum pidana itu sudah memulai, ya, untuk merombak, menghilangkan WVS tadi, ya, yang dari negeri Belanda tadi, ya. Karena memang waktu Indonesia merdeka, kita nggak bisa langsung membuat sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, karena itu memang para pakar pidananya di Indonesia ini, ya, tidak tersedia sumber dayanya, ya. Nah, karena itu ketika Indonesia merdeka, supaya tidak kosong, ya,
Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 yang sifatnya juga sementara itu ya, yang kemarin sudah saya ajarkan tentang pembaruan tata negara, meskipun hanya sekilas, nanti bisa saya ulang lagi ya. Yaitu di pasal 2 aturan peralihan yang sekarang sudah diperbarui juga. Itu di situ tertuliskan nih bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ya, peraturan itu masih berlaku ya, termasuk WVS tadi. WVS yang dipergunakan oleh para penegak hukum yang waktu itu menggunakan WVS. Nah, pada saat Indonesia merdeka juga masih pakai itu. Nah, ya. Jadi undang-undang yang baru belum terbentuk karena memang sulit sekali ya. Pengalaman saya mengikuti membuat kitab undang-undang hukum acara perdata ya, mulai hari ini ya, sudah bertahun-tahun ya kita gagas ya, mulai dari para profesor hukum acara perdata berkumpul hingga masuk ke sekarang sudah pembahasan di DPR RI ya. Tapi sampai hari ini juga nggak disahkan ya. Nah, kita lihat KUHP saja lama banget ya. Sejak tahun 69 sampai hari ini ya. Ya, itu pun para mahasiswa memprotesnya ya, karena secara keilmuan ya, waktu menolak itu ya nggak searas ya, nggak seide ya, nggak adekuatnya berbeda, sehingga penolakan di mana-mana waktu tahun 19 itu terjadi. Nah, teman-teman semua, makna dari pembaruan hukum pidana itu ya bagi kepentingan masyarakat Indonesia itu mengacu pada dua fungsi, yaitu primer dan sekunder ya. Nah, fungsi primer atau fungsi utama dari hukum pidana itu ya menanggulangi kejahatan ya. Jadi saya tak pidana loh weh. Oh awas, kamu saya pidono. Dengan kata-kata itu maka ketika kita mau melakukan kejahatan kita menjadi minder ya. Awas tak pidana kamu. Nah itu. Nah, sedangkan di fungsi sekunder itu menjaga agar penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah ya, dalam menanggulangi kejahatan itu ya benar-benar sesuai apa yang digariskan, yang sudah ditulis di dalam substansi. Substansi itu adalah aturan, gitu ya. Nah, di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan itu, maka hukum pidana itu ya merupakan bagian dari politik kriminal ya, di samping usaha non penal pada upaya penanggulangan itu. Non penal itu upaya di luar pengadilan, katakanlah begitu ya. Mengingat fungsi tersebut, maka pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas dan penegakan hukum. Kalau kita bicara tentang efektivitas, maka kita teringat teorinya ya Pak Lawrence and Friedman yang kemarin sudah kita jelaskan. Itu ada 3 ya komponennya, yaitu substansi ya, kemudian aparatnya atau lembaganya, kemudian kulturnya ya, itu ya. Kalau kita bicara efektivitas di situ ya. Nah, pembaruan hukum pidana kalau kita kaitkan dengan Pak Lawrence and Friedman itu terkait dengan substansinya, yaitu aturan-aturannya itu ya. Nah, aturan itu ada di mana? Ya di WVS tadi. WVS itu ya yang Belanda tadi. Nah, itu kalau hanya di perbarui pasal per pasal itu tidak akan holistik ya. Dia tidak akan sesuai dengan kultur kita. Nah, karena apa? Ya ini tadi. Ya kalau kita lihat di dalam WVS itu ya, itu pemikirannya saja ya, orang Belanda itu liberalis. Liberalis itu egois. Egois itu ya individu ya. Ya. Salam. Kalau filosofinya saja sudah nggak pas ya, yang WVS tadi individualis ya, egois ya,
karena di sana memang negara kapitalis ya. Kapitalis itu siapa yang bermodal dia yang menguasai. Nah, sementara filosofinya Indonesia kan gotong royong. Nah, dari sini kita sudah menemukan perbedaan ya secara filosofinya. Ya, itu ya. Dan yang paling penting bahwa WVS itu dibuat oleh penjajah Belanda ya untuk diterapkan kepada negeri jajahnya yang otomatis itu adalah merupakan penindasan. Ini penting banget nih, karena itu kalau ada yang menolak KUHP baru itu berarti tidak memahami tentang makna dari WVS tadi ya. WVS yang dibuat Belanda tadi, bahwa itu sebenarnya bertentangan dengan sosiokultural ya. Yang gotong royong tadi bertentangan dengan yang individu liberalis ini ya. Karena di sini egoisme, sementara kita adalah gotong royong, berbeda jauh ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, di situ kita temukan namanya ground norm. Kalau kita belajar Undang-Undang Dasar, itulah ground norm ditemukan di dalam preambul itu, di dalam pembukaan. Nah, ground norm kita itu ya Pancasila itu ya. Di situ itulah kita temukan nilai-nilai dasar yang itu menjadi dasar semua aturan yang harus ada di Indonesia. Nah, karena itu kita harus benar-benar menolak kalau kita memang mau merdeka ya. Apa? Ya kita harus bikin sendiri, kita harus bikin konsep ya undang-undang hukum pidana yang tidak bertentangan dengan alam pikiran kita. Ya, yang sesuai dengan ground norm kita. Ground norm itu kalau kita ya Pancasila ya. Norma dasar ground norm itu. Norma dasar, aturan dasar itu ground norm ya. Nah, dari sini kita kemudian berpikiran bahwa WVS tadi mesti tidak cocok dengan pemikiran ya manusia Indonesia yang sekarang ini ya hidup, termasuk kita. Ya. Kalau saudara cocok berarti itu mencocok-cocokkan diri ya. Nah, ya, itu. Nah, kemudian upaya pembaharan hukum pidana dalam pembentukan suatu undang-undang hukum pidana nasional itu sudah merupakan hal yang wajib gitu ya. Tidak bisa ditunda-tunda. Nah, ini sebelum disahkan materi ini saya buat dulu. Karena apa? Karena ini ikut mendesak ya. Ikut mendesak, saya 2017 sudah mengajarkan ini supaya WVS itu segera dibuang, tidak dipakai, dan kita menggunakan undang-undang hukum pidana yang buatan kita. 2017 sudah saya kembangkan ini anak. Saudara-saudara, bahwa di dalam hukum pidana itu sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana yang tadi saya terangkan supaya saudara-saudara takut tidak melakukan kejahatan ya. Sehingga dengan hukum pidana itu ya di dalam kitab itu, di situ ada beberapa pasal tentang sanksi ya. Ada ancaman pemberatan, ada sanksinya, kalau melakukan ini maka kemudian akan kena sanksi ini gitu. Sehingga warga itu menjadi takut ketika dia akan melakukan kejahatan. Nah, sanksi pidana yang dimaksudkan ya nanti itu adalah untuk memulihkan situasi ya akibat dari pelanggaran hukum. Kemarin sudah saya jelaskan tentang pelanggaran hukum dan kejahatan ya. Kalau pelanggaran itu pelanggaran itu orangnya melanggar aturan, itu pelanggaran. Misalnya tidak memakai helm, itu pelanggaran hukum namanya ya. Sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang
helm wajib, saudara ketika di jalanan nggak pakai helm itu bukan pelanggaran hukum, biasa-biasa saja. Nah, itu ya. Tapi kalau kejahatan ada aturannya atau enggak, saudara ya masuk kategori jahat, ya itu ya. Nah, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kembali lagi kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sifatnya Indonesia, ya itu harus mencerminkan ya apa ya grundnorm tadi, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia, ya yang itu akan cocok dan sesuai kalau itu nanti diterapkan ya oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan untuk kepentingan para penjajah, ya bukan untuk kepentingannya Belanda, bukan untuk kepentingannya Jepang, ya itu. Nah, apa urgensinya kalau kita menulis makalah itu biasanya kita urgensi dari apa? Nah, ini sekarang urgensi pembaharuan hukum. Urgensi itu pentingnya. Apa pentingnya itu urgensi? Urgensinya apa? Pentingnya apa pembaharuan hukum ini? Nah, kalau kita bicara tentang urgensi, maka kita juga harus membahas tadi makna dari pembaharuan hukum pidana tadi. Makna itu apa? Makna hakikat itu apa? Hakikat itu ya substansi itu. Substansinya pembaharuan hukum itu apa? Ya, yaitu tadi bahwa pembaharuan hukum itu maknanya dalam rangka untuk menyesuaikan undang-undang baru dengan kondisi sosio-budaya, sosio-filosofis, sosio-politik kita itu tadi. Nah, sehingga pembaharuan hukum itu ya pada dasarnya adalah itu tadi reorientasi, reformasi, ya pembenahan secara keseluruhan ya di bidang kulturalnya ya yang disesuaikan dengan Indonesia tadi, sehingga itu menjadi klop dengan kondisi Indonesia. Nah kalau kita lihat ya makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana itu maka bisa ditempuh menjadi dua ya, dari sudut pendekatan kebijakan ya. Yang pertama ya, ini yang A ini sebagian dari kebijakan sosial ya, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya itu merupakan upaya mengatasi masalah sosial ya, yaitu untuk menunjang tujuan nasional. Ya, tujuan nasional kita kan mensejahterakan rakyat ya. Rakyat ini agar sejahtera. Nah, sementara di BWS yang peninggalan Belanda tadi, itu rakyat disengsarakan. Nah, kan berbeda ya dengan ini ya. Karena itu ya, masalah-masalah yang menyengsarakan rakyat tadi harus dirubah. Nah, nanti kalau kita lihat cermati di KUHP yang baru kita itu ada 17 ya, 17 substansi yang muncul dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Yang semuanya itu dalam rangka untuk ini, tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat. Itu ya. Vacuum of norm atau konflik norma atau incompleto. Nanti pasalnya akan saya carikan dan saudara nanti menganalisis.